yang terlintas dalam pikiran mereka? Paling tidak ada dua. Pertama, karena kebodohan mereka di dalam memahami agama. Agama itu menurut mereka hanya ketika sholat, terus nanti pada bulan Ramadan puasa. Ini sebentar lagi mau puasa ini. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, musim puasa akan datang. Bagi mereka ya akan ikut. Ini karena musim Ramadan ya ikut Ramadan. Begitu saja. Selesai Ramadan ya sudah kembali kepada kebiasaan yang lama lagi. Nanti orang umroh ikut umroh. Setelah umroh balik lagi. Umroh pun mencari travel yang murahan, yang boleh nyicil, yang kredit, yang MLM, ya, yang kemudian travel yang bodong sehingga apa, bayar murah tapi nggak jadi berangkat kayak gitu itu, ribut nanti masuk televisi. Sebenarnya bukan kesalahan travel saja, kesalahan yang ikut itu ngapain nyari yang murah di luar kewajaran. Mendingan cari yang gratis daripada yang murah. Jadi mestinya pada hadirin rahimakumullah kita itu harus harus selalu waspada dalam setiap aktivitas kita. Jangan mau dibohongin orang. Kita itu sukanya dibohongin. Kenapa dibohongin? Lah kita sendiri yang lugu, kita sendiri yang tidak punya ilmu, kita sendiri yang butuh banget. Nah, akhirnya kita menjadi sasaran empuk korban-korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang haus dengan harta. Jadi gitu aja. Jadi mereka bekerja untuk nyari uang, untuk memberikan makan sama anak istrinya, ya. Dia tidak memikirkan kerjaan saya ini dapat diridai oleh Allah atau tidak. Walaupun harus ya kemudian memukuli orang-orang miskin, harus menggusur orang-orang yang tidak punya rumah. Satu orang dikerubut 20 petugas, ditendang ya, sampai berdarah-darah, padahal mereka tidak punya penghasilan. Anak istri mereka nangis menjerit-jerit, belum orang tua yang sudah tua-tua, yang jalan aja sudah susah, nggak punya rumah dan sebagainya. Itu yang menyebabkan seperti itu juga teman-teman kita yang muslim itu juga, pegawai-pegawainya. Kenapa seperti itu? Ini dari atasan. Loh kenapa tidak menolak? Kalau ini zalim, gimana menolak Pak? Nanti saya nggak bisa makan. Nah itu ujung-ujungnya takut nggak bisa makan. Ya, ujung-ujungnya keluarga. Lah anak dan istri saya mau diberi makan apa kalau saya nggak bekerja? Coba bayangkan kalau pegawai-pegawai di instansi-instansi pemerintah itu berani tegas, amar ma'ruf nahi munkar. Wah, bagus sekali. Ini kegiatan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggal. Nggak mau taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Jelas itu. Tidak boleh taat kepada seorang pemimpin ketika memerintahkan sesuatu yang maksiat, sesuatu yang mendolimi rakyat, sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani. Itu sebenarnya begitu. Kalau orang ngaji tahu itu masalah-masalah akidah, tahu itu hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mau. Makan bukan di sini saja, di tempat lain. Ardullahi wasi'ah. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Dibuka surat An-Nisa. Bu. An-Nisa ayat 90. 6, 97, 98, 99 sampai 100. Tentang masalah hijrah ya.
hijrah itu penting. Hijrah itu bukan berarti hijrah dari Mekah ke Madinah saja, tapi hijrah yang sebenarnya untuk konteks kontemporer dalam hidup ini adalah hijrah dari pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah menuju hijrah menuju tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunyi suratnya awalnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Ayat berapa, Bu? 90? 96 atau 97? 97 Pak ya. An-Nisa 97. Nanti dibuka lagi Pak ya. Kita harapkan ibu-ibu kalau ngaji membawa Al-Quran. Al-Quranu dusturuna. Quran itu adalah undang-undang kami. Ya, bapak-bapak ya. Al-Quranu dusturuna. Paling tidak kalau nggak ada Al-Quran, HP lah, Android. Nah, itu minimal Androidnya seorang muslim itu ada aplikasi download Quran, itu minimal. Yang kedua hadis lah, hadis arba'in, hadis bulughul maram, itu minimal. Ya. Jadi di mana-mana kita buka. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, maksudnya oleh Allah melalui malaikat, dengan cara mendolimi diri mereka sendiri. Dikatakan, kenapa kalian seperti ini? Mereka jawab, kami orang lemah Pak, kami hanya bawahan, kami hanya pesuruh, kami hanya pelaksana, ini perintah dari atasan. Loh, kan Anda bisa nolak, nanti dipecat Pak, nggak bisa makan. Nah begitu bahasa kita sekarang. Dijawab oleh malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah. Malaikat jawab, bukankah bumi Allah itu luas, bukan hanya di Bekasi Pak. Memangnya bumi Allah hanya di Bekasi, hanya di Sumarekon, hanya di Jakarta. Pindah ke Depok, pindah ke Tangerang, pindah ke Cikampek. Kalau ingin jauh, pindah ke Jawa Tengah, pindah ke Jawa Timur, pindah ke Papua masih luas, Kalimantan masih luas, Sumatera masih luas. Itu jadi janganlah kita mempersempit bumi Allah ini, mempersempit diri sendiri, itu jadi sempit hidupnya. Itu dijawab oleh malaikat seperti itu, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah? Hijrah itu dalam bahasa agamanya pindah dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah menuju kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pindah dari tempat yang dimurkai oleh Allah menuju tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pindah dari pekerjaan yang dimurkai oleh Allah menuju pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Luas masalahnya. Banyak Pak orang-orang yang seperti itu. Contoh, ada orang SMS ke saya, Ustaz, saya sekarang bekerja di kapal pesiar. Kapal pesiar. Tahu Bu, kapal pesiar Bu? Apa Bu? Kapal wisata, kapal untuk jalan-jalan, untuk bersenang-senang karena kelebihan uang. Di situ membayar berapa puluh juta, nggak tahu, hidup di situ, badminton di situ, renang di situ, senang-senang lah, mau bermaksiat mau apa di situ. Itu namanya kapal pesiar. Bapak pernah tahu namanya kapal Titanic? Di mana kenalnya? Oh di TV ya.
Itu kapal pesiar kayak gitu. Seluruh kemewahan dinampakkan, seluruh kemaksiatan dinampakkan. Bahkan pimpinan atau yang punya kapal ini pongah, kapal ini tidak akan tenggelam, ya, karena sudah diberi alat-alat deteksi dini. Misalnya gitu, nggak akan bisa, nggak akan tenggelam, nggak akan. Apa yang terjadi? Nabrak ya, wah nabrak. Akhirnya tenggelam lah, singkatnya tenggelam juga. Sehebat itu tenggelam juga. Lah ini ada orang, Ustaz, saya di kapal pesiar. Oh, hebat banget anak ini. Ngapain di situ, Pak? Ya saya pegawai saja. Jadi bukan pemiliknya ternyata, bukan penumpang, pegawai. Pegawainya apa? Kerjanya apa? Pak, saya adalah tukang menuangkan minuman keras. Ya, jadi ini namanya, ini bosnya apa? Gus. Oh, Gus. Kok apa? Pokoknya ini saya mau minum khamr. Mana? Baik, Pak. Tuangkan. Udah, sana pergi sana katanya, minum. Itu seorang muslim, ya, hanya sekedar untuk mencari nafkah. Anak istrinya harus berkorban menuangkan minuman khamr ke bos-bos yang entah kafir, musyrik, munafik, penjahat, nggak tahu juga. Ya, mereka bermaksiat foya-foya di situ, perjudian, perzinaan. Bagaimana hukumnya, Ustadz, katanya bekerja seperti ini? Saya jawab haram. Satu kalimat, haram, H-A-R-A-M, haram. Oh, nanti gimana? Saya nggak bisa makan. Nah, cari kerjaan lain. Memang kerjaan hanya di kapal pesiar. Kan ada kapal, apa namanya, kapal yang dari Jawa ke Sumatera itu apa? Hah? Kapal feri, sering naik kapal. Kapal feri kan bisa kerja di mana, jadi apa namanya, ya pegawai di bandara udara juga bisa, di terminal juga bisa, kan banyak pekerjaan. Kenapa kok harus di situ gitu? Kenapa harus menjadi penuang air khamr, minuman keras? Saya bilang, Pak, tolong cari kerjaan lain. Kalau seandainya mau di kapal pesiar, cari selain menuangkan air. Jadi apakah membersihkan WC, masih lumayan, masih mulia, atau membersihkan kapal, atau tukang masak tapi masakan-masakan yang halal. Jangan seperti di dalam film Tanda Tanya. Pernah dengar film Tanda Tanya? Belum? Film itu ditarik oleh Majelis Ulama Indonesia. Isinya apa? Isinya menggambarkan seorang muslimah pakai jilbab kayak ibu ini. Ini bagaimana umat Islam diserang dari berbagai sisi agar agama mereka dibuang. Namanya gerakan liberalisasi agama. Agama ini diliberalkan supaya orang itu bebas. Mereka menyerang dengan menggunakan pluralisme, liberalisme dan sekularisme. 3 senjata berat yang terus dihantamkan kepada setiap keluarga muslim. Ya. Jadi film ini salah satu isinya bahwa ibu-ibu pakai jilbab, suaminya kafir, Nasrani, Kristen, tapi digambarkan hidupnya rukun, Ingin berikan pesan kepada jamaah, kepada umat Islam, loh, inilah contoh kerukunan agama yang ideal itu seperti ini. Itu, Bu.
Oh banyak teman-teman kita ya nggak ngaji, ya nggak tahu ilmu. Oh ya benar, memang harus begitu. Ya muslimah jilbaban, suaminya seorang Nasrani. Nanti kemudian orang-orang akhwat-akhwat yang jilbaban akhirnya mencari pacar, mencari suami yang non muslim, nggak apa-apa. Itu terus digerus ya akidah kita. Dan iklan-iklan tadi saya sampaikan Ustaz Batu Zaman tadi, bahwa iklan-iklan kita itu harus saling menghormati, saling toleransi, itu benar. Tetapi kalau disuruh menikahi ya laki-laki yang non muslim, jelas haram. Lakum dinukum waliyatin. Ibu yang jilbaban ini apa, Bu? Yang jilbaban ini digambarkan dia kerjaannya menjadi penjual daging babi. Jadi ada bosnya ini non muslim. Gambarannya begitu, pokoknya kalau bos itu non muslim. Kalau yang pembantunya, pegawainya, jongos-jongosnya itu orang muslim dan muslimah gitu. Pakai jilbab jadi pembantu pelayan gitu. Ada orang beli daging, Mbak beli daging babi, ya Pak. Jadi nyerahkan daging babi. Coba bayangkan pakai jilbab, suaminya Nasrani, dia jualan-jualan babi, enggak masalah. Kalau hari Minggu mereka bersama-sama ngantar suami dan anaknya ke gereja. Nanti kalau hari Jumat terus pengajian seperti ini, ngantarkan istrinya ke pengajian. Nah begitu Pak. Itu film itu digambarkan yang membuat adalah orang Islam. Itu namanya madhab pluralisme, menyamakan seluruh agama, mengaduk-aduk seluruh agama jadi satu. Hampir sama kan ini kan? Ya kan? Jadi kasus yang ini dalam film ini sama dengan kasus yang ada di kapal pesiar tadi. Ya, dia bekerja untuk menuangkan homer. Kenapa nggak nyari kerjaan lain? Dengan alasan nanti gimana kalau dipecat. Termasuk pegawai-pegawai yang pimpinannya muslim itu juga harus hati-hati. Kalau memerintahkan sesuatu yang merugikan umat Islam harus ditolak. Harus ditolak. Maka berat ya kita dalam hidup ini. Makanya kalau nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, habislah kita. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Mendingan satu akhirat dapat walaupun dunia nggak dapat. Tapi insya Allah menjamin dunia kita, insya Allah tidak usah takut miskin. Permasalahannya penyakit. Jadi disebutkan oleh para ulama, hubbud dunya, coba ditulis Bu, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ya, saya cek itu bukan hadis tapi ya perkataan para ulama lah, hikmah yang perlu kita ambil atau perkataan para sahabat. Hubbud dunya, cinta dunia. Hubbu ad-dunya, cinta dunia. Ra'su, kepala. Penyebab utama kulli khati'atin, segala kesalahan. Cinta dunia faktor utama segala bencana. Nah, politik morat-marit di Indonesia seperti ini. Ya, Jakarta yang ruwet dengan segala masalah politik, ekonomi. Sekarang panas-panasnya masalah politik sekarang ini gara-gara orang-orang Islam yang hubbud dunya. Reklamasi itu juga gara-gara umat Islam yang hubbud dunya. Ya. Kasus korupsi, ya, kasus-kasus ya penggelapan, pengelolaan pajak, penggelapan uang-uang, ya, kemudian antara pengusaha yang kafir dengan anggota dewan yang muslim, ini juga karena hubbud dunya. Ya, hubbud dunya. Termasuk tadi ini istri yang bekerja menjual daging babi, hubbud dunya. Jadi pangkalnya itu hubbud dunya. Kapan masalah politik bisa diselesaikan? Salah satunya kalau anggota dewan kita muslim beneran.
pegawai-pegawai kita muslim benar yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa disuap. Nggak bisa disuap walaupun dengan 100 miliar. Ya, pengembang 9 orang yang kaya di Indonesia ini, karena begini Ibu, 80% kekayaan di Indonesia itu dimiliki oleh hanya berapa gelintir orang. Sedang berapa ratus juta itu hanya memperebutkan 20% daripada kekayaan di Indonesia. Kita termasuk yang memperebutkan 20% itu. Yang 80% sudah digondol oleh, ya, dimiliki oleh orang-orang yang kayanya berlebih-lebihan. Uang mereka tidak berseri kayak tisu. Tahu tisu, Bu? Tahu, Bu? Tisu itu kalau diambil keluar lagi, diambil keluar lagi, diambil keluar. Itu tisu. Uangnya banyaknya kayak gitu. Jadi membeli apa saja bisa. Pegawai-pegawai muslim, nih saya beli buat undang-undang. Buat undang-undang untuk kepentingan kami dong. Ini saya bayar setiap anggota berapa? 10 miliar buat undang-undang. Jadi undang-undang itu berubah. Banyak yang tidak berpihak kepada rakyat, tetapi berpihak kepada pengusaha-pengusaha yang punya uang itu. Jadi kullu syai'in muta'alliqun bil fulus. Segala sesuatu itu berhubungan dengan fulus. Bidunil fulus manfus. Kalau tanpa uang kita akan mampus. Itu yang sekarang beredar di seluruh lini kehidupan. Bapak muda kok, kalau mau yang penting ada uang bayar selesai. Apa saja, yang penting ada fulus jalan. Yang kecil-kecil aja di jalan-jalan aja bisa kita lihat gimana jalan macet, di sono macet, di sana macet. Ya, ada petugasnya, tapi tugasnya nyantai saja. Kenapa? Karena udah dapat setoran. Jadi ketidaktertiban, ketidakberesan di negara kita itu gara-gara oknum-oknum yang hubud dunia. Dapat setoran, dapat bantuan dari orang, ya, termasuk dia harus balas budi kepada yang membantu. Akhirnya rusak lah. Maka kita perlu pemimpin yang amanat, pemimpin yang berani mengatakan tidak, pemimpin yang tidak mau menerima uang, tetap mempertahankan idealismenya. Itu yang susah kita cari sekarang, Bu. Siapa? Ibu tahu nggak pemimpin yang memang benar jujur, ya, kuat, berani, dan tidak mau menerima sogokan, tekanan maupun rayuan. Nah, itu yang kita cari. Itu yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam, adalah pemimpin yang jujur. Nah, baru kita cari di mana nih pemimpin yang jujur ini. Kita tuh khawatir ada muslim tapi kemudian ya kayak kalau sudah di depannya ada 100 M, udah klepek-klepek dia, nggak bisa apa-apa. Tadinya suaranya lantang, ketika di depan uang udah lemeslah dia. Karena itu pada rahimahullah, marilah kita kembali kepada Al-Quran, bahwa ekonomi, sebagaimana dulu kita bahas pada pertemuan yang lalu, ternyata sumber krisis ekonomi atau kasus rizki, pemahaman salah terhadap rizki ini menyebabkan hancurnya rumah tangga, menyebabkan hancurnya politik, hancurnya ekonomi negara kita. Ya. Tadi 2 kasus sudah saya sebutkan. Ternyata memang ya orang-orang itu tidak percaya atau kurang yakin dengan Allah Subhanahu tentang rezeki. Maka tadi saya sampaikan surat An-Nisa 97 ya, bahwa cara yang paling baik adalah berhijrah ke tempat pekerjaan lain yang insya Allah akan memberikan berkah. Ada seorang teman saya, kasus ketiga berarti, bekerja di suatu hotel berbintang. Saya lihat pekerjaannya nggak haram-haram banget. Nggak haram-haram banget tuh gimana, Pak? Nggak, maksud saya apa contohnya nggak haram-haram banget? Jadi saya itu sering khutbah Jumat di hotel itu, hotel berbintang. Saya nggak tahu bintang 4 atau bintang 5. Dia sebagai ketua divisi atau ketua marketing bidang dapur itu apa? Makanan lah ya,
makanan. Jadi kalau orang mau menikah, nah, tanggung jawab dia di ruangan aula khusus hotel ya. Kemudian dia yang ngatur masalah makanannya ya, hidangannya dan seterusnya. Kan tinggi sebenarnya manajer kan. Ya sering dia ngaji gitu, rajin hadir di Jumatan, wujudnya besar. Tiba-tiba dia datang ke rumah Ustaz, saya mau keluar dari hotel itu. Loh, kenapa? Gak enak aja katanya. Berarti ini orang sudah diberikan hidayah oleh Allah, rasa sensitif terhadap kemungkaran. Memang benar Pak. Di hotel walaupun dia di masalah dapur, manajer dapur, mesti akan lihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Saya aja yang kalau khutbah Jumat kadang-kadang kalau lewat ruangan itu ya istighfar lah ya. Ada orang yang mau ngantenan, ada orang yang mau walimahan, pejabat-pejabat Pak, itu sering dipakai untuk konferensi partai-partai besar oleh negara dan sebagainya. Biasa pakaiannya seperti itu, pakainya buka-bukaan. Belum dari orang-orang asing, masya Allah. Pokoknya makanya kalau imannya yang benar nggak akan kuat di situ. Dia datang, Ustaz, saya memutuskan untuk keluar dari hotel itu. Padahal gajinya besar. Itu kenapa? Nggak enak aja melihat pemandangan seperti itu. Terus apa sekarang pekerjaannya? Belum dapat. Belum dapat. Subhanallah. Bukan saya loh Bu, yang provokator bukan saya. Dia sendiri yang datang dan saya tidak menyuruh dia keluar. Tidak ada pembicaraan sebelumnya. Cuma dia aktif saja, aktif dengan khutbah Jumat, aktif ngobrol. Belum dapat pekerjaan, tapi saya yakin Ustaz, Allah itu Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Surat apa? Surat apa Bu? Surat Adz-Dzariyat ayat 57 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Berarti 57 58 kira-kira akhir ujung dari surat Adz-Dzariyat. Innallaha razzaqu dzul quwwatil matin. Surat Adz-Dzariyat benar Bu? Surat ke-51 ya? Ya ayat 58, surat ke-51 ayat 58. Coba yang sudah ketemu dibaca. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Saya Allah tidak kepingin uang dari kalian, dan saya tidak kepingin kalian wahai manusia memberikan makanan untuk saya maha kaya kata Allah. Innallaha, coba dibaca Bu. 58 tadi Bu ketemu Bu. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Benar Bu ya? Sesungguhnya itu, coba yang seperti itu kita garis bawahi. Sesungguhnya Allah itu yang memberi rezeki, mempunyai kekuatan yang mantap. Matin itu mantap, kekuatan yang sangat kokoh. Matin itu apa? Coba kalau orang Islam pegawai-pegawai itu yang nyari nafkah itu membaca satu ayat ini saja bergetar itu. Kalau imannya kuat bergetar itu hati mereka. Kamu itu di dunia wahai umat Islam untuk menyembahku, itu tujuan utama, menyembahku. Saya tidak kepengin dari kalian rizki. Allah itu ma uridu minkum ya. Saya tidak mau dari kalian untuk memberikan saya makanan, tetapi saya Allah yang justru memberikan kalian rezeki. Rozak itu maksudnya, rozak itu apa?
Rozik itu yang Rozak itu banyak memberikan rezeki. Du memiliki kekuatan yang kokoh. Sudah mintalah kepada Allah. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.